Setelah keberhasilan membawa timnas U22 meraih medali emas SEA Games, pelatih timnas Indra Syafri kini harus menangani timnas U23. Tantangan berikutnya timnas U23 yaitu kualifikasi Piala Asia U23 pada September 2023 dan Asian Games di Tiongkok mendatang. Kita bergabung dengan pelatih Indra Syafri. Selamat sore, Coach Indra. Selamat sore. Selamat sore. Coach, ya, selamat sore. Sekali lagi nih, mungkin ucapan yang kesekian kalinya ya. Kita mengucapkan selamat nih atas pencapaian medali emas bagi timnas U22 di SEA Games Kamboja kemarin, Coach. Nah, kira-kira apa nih rahasianya timnas U22 bisa mengandaskan Thailand dalam laga yang sangat dramatis malam itu? Ya, pertama tentu kita bersyukur ya. Alhamdulillah kita bisa mewujudkan medali emas setelah 32 tahun. Kalau pertanyaannya kenapa kita bisa mewujudkan tersebut, nggak terlepas dari kerja keras para pemain. Dan kedepannya kita harus lebih optimis bahwasanya pemain-pemain kita memang cukup bisa bersaing untuk level yang lebih tinggi. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, karena pemain itu dibentuk, dibina, dan dilatih dan berkompetisi di klub, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada klub dan kepada para pelatih klub yang telah membina mereka. Dan saat persiapan kemarin juga kerjasama dengan para pelatih klub juga sangat baik sekali. Dan saya berharap mereka kembali ke klub masing-masing mulai hari ini. Dan mereka bisa diberikan kesempatan jam bermain oleh pelatih-pelatih klub yang ada di kompetisi nanti. Ya, Coach Indra, kalau kita bicara soal pertandingan di SEA Games kemarin, ini kan cukup dramatis ya, seperti tadi disampaikan oleh Putri. Ini Thailand juga lawan berat, karena kalau kita lihat catatan sejarah kan, Thailand mendapatkan 16 kali medali emas dalam ajang SEA Games, sementara kita waktu itu baru 2 kali ya, Coach ya. Nah, yang menarik untuk kita soroti bicara soal pertandingan kemarin di SEA Games itu ketika transisi nih, Coach ya, dari 21 ke 22. Nah, ketika Thailand menyamakan kedudukan dengan Indonesia 22 itu, apa yang sempat Coach sampaikan kepada para timnas Indonesia waktu itu? Karena secara psikologis pasti akan berpengaruh tentunya, Coach. Ya, benar sekali. Ada dua hal yang saya hadapi waktu itu, di mana pertama saya harus fokus dan konsentrasi memandu para pemain bermain di lapangan. Tapi ada situasi di luar lapangan yang juga tensinya cukup tinggi dan malahan ada keributan. Dan saya berusaha fokus saja ke permainan, dan saat pertandingan 2-2 dan dilanjutkan menjadi perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, saya punya kesempatan untuk bertemu pemain langsung dan saya kumpulin. Satu yang saya minta tetap fokus, tetap konsentrasi, dan komitmen untuk melakukan apa yang kita sudah rancang dari luar. Dan terakhir, jangan pernah terpengaruh dengan provokasi-provokasi. Dan juga saat itu saya melakukan pergantian pemain dan saya panggil Ridho. Bahwasanya saya akan melakukan pergantian di mana Ivan Johari masuk menggantikan Sananta. Dan alhamdulillah 2 menit pertandingan 2 kali 15 menit tersebut kita langsung mencetak gol 3-2. Dan setelah itu ada kejadian-kejadian di mana ada pemain Thailand dapat kartu merah, dan permainan semakin kita kuasai dan anak-anak sudah mengendalikan permainan. Setelah itu saya memasukkan Beckham untuk bisa lebih lebih segar, dan alhamdulillah kita bisa mengatasi Thailand menjadi 5-2. Dan saya pikir itu adalah berkat ketenangan para pemain, kerja keras para pemain, dan mental para pemain yang makin lama memang makin baik. Baik, nah setelah Coach Indra berhasil nih mendampingi timnas U22 mendapatkan medali emas di SEA Games 2023 kemarin, kini Coach Indra mendapatkan amanah dari Ketua Umum PSSI untuk melatih timnas U23. Nah, apa saja nih tugasnya nih Coach ke depan? Ya, jadi
yang paling dekat nanti ada uji coba dengan klub dari Korea ya, bulan Mei kalau nggak salah. Saya lupa nama klubnya, dan setelah itu saya sudah harus menyiapkan periodisasi persiapan Asian Games ya di bulan Oktober. Tetapi sebelumnya ada event AFF dan juga ada kualifikasi AFC. Dan alhamdulillah kita nanti kalau memang ya, tapi ini kan Pak Erik baru menyampaikan secara informal dan belum ada secara formal, karena penetapan pelatih tim nasional itu kan harus ditetapkan oleh Ketua Umum PSSI bersama Esko PSSI. Dan mungkin dalam minggu-minggu ini kami menunggu surat keputusan itu, dan setelah itu baru kami mempelajari regulasi AFF, regulasi kualifikasi AFC, dan regulasi pertandingan untuk Asian Games. Dari ketiga event tersebut, saya pikir pengelompokan umurnya ada antara AFF dan AFC ada perbedaan 1 tahun ya. Padahal kita berharap AFF itu juga 2001, tapi AFF nggak tahu ini kenapa dia memakai tahun 2000. Harusnya AFF itu adalah pemanasan sebelum negara-negara Asia Tenggara mengikuti kualifikasi AFC, di mana kualifikasi AFC itu kelahiran 2001. Dan nanti baru nyambung setelah itu kita melakukan Asian Games yang itu kelahiran 99. Jadi cukup sistematis. Saya pikir nanti bahwasanya pemain-pemain yang akan kita siapkan akan bisa berkesinambungan mencapai pertandingan atau event terakhir nanti Asian Games. Oke, nah ini menarik ya, akan ada beberapa agenda yang dihadapi atau dijalani oleh para timnas, Coach Indra. Yang menarik juga adalah mengenai pemilihan dari pemain ini. Apakah dalam proses pemilihan ini nanti akan berkonsultasi, berkomunikasi juga dengan Sintayong yang dalam hal ini juga sebagai pelatih timnas senior? Coach, karena kalau kita berkaca di SEA Games kemarin, ini kan timnas U22 yang bermain, tapi ada 7 timnas senior yang juga turut terlibat di sana. Nah ini seperti apa nanti proses komunikasinya? Iya, hampir di semua negara event-event itu akan terlaksana dengan baik, tentu dengan adanya pembagian tugas atau komunikasi antar pelatih yang ada di kelompok-kelompok umur yang ada di federasi tersebut, termasuk di PSSI. Kalau dengan Coach Sin kan saya sudah 3 tahun bekerja sama, saya sebagai direktur teknik. Bagaimana semua roadmap yang diberikan oleh Coach Sin saya bantu untuk bisa berjalan dengan baik, dan saya pikir itu tidak akan jadi masalah karena memang komunikasi saya dengan Coach Sin selama 3 tahun cukup berjalan dengan baik. Baik. Tapi Coach Indra, sebenarnya apa sih bedanya timnas U23 dengan timnas U22 kemarin? Apakah timnas U23 ini adalah bentuk transformasi dari U22 atau seperti apa? Enggak, sebutannya aja. Di AFC U23 itu ya kelahirannya 2001. Ya pemain yang ada di SEA Games itu kemarin. Cuman yang saya lagi bertanya ke teman di AFF, kenapa AFF itu enggak kelahirannya 2001 juga? Kenapa 2000? Tadi saya sempat sepintas di di penerbangan tadi saya ke Jogja, saya pelajari regulasi AFF dan AFC. Kok tahun kelahirannya berbeda gitu. Karena selama ini yang setahu saya AFF event atau AFF U18, AFF U19 itu kan menuju ke kualifikasi Piala AFC U20 dan tahun kelahirannya nyambung gitu. Kita tunggu nanti apa jawaban dari AFF kenapa dia kelahiran 2000. Ya, jadi hanya sebutan aja. Jadi kemarin itu kelahiran 2001. Sama dengan kualifikasi AFC yang akan kita hadapi nanti. Oke. Nah, ini jadi menarik. Pemainnya itu juga gitu. Itu perbedaan soal U23 dan juga U22 ya Coach ya. Tadi saya ingin mendalami pernyataan Coach Indra. Tadi Coach Indra menyampaikan bahwa untuk pemilihan pemain ini akan berkomunikasi dengan Coach Sintayong juga yang dalam hal ini pelatih timnas senior. Tapi yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya ini saya lihat jadwalnya ya Coach ya, kalau ada event yang bersamaan misalnya FIFA Match Day
Ini kan tim senior yang akan bermain di sini dan juga kualifikasi AFC Cup U23. Apakah Coach Indra ini punya alternatif pemain jika pemain-pemain yang diinginkan ini harus memenuhi panggilan timnas senior? Seperti apa, Coach Indra? Iya. Jadi begini, selama saya jadi direktur teknik, saya pingin pemain-pemain tim nasional itu pilihannya tidak hanya satu tim. Karena apa? Karena kita lebih dari negara lain potensinya. Saya sudah menginventarisir pemain-pemain yang ada di kompetisi Liga 1, Liga 2. Itu pemain-pemain yang kualitasnya mirip-mirip itu banyak. Tergantung kita memberikan kesempatan kepada mereka. Contoh tim nasional U22 yang saya bawa ke SEA Games. Itu kan ada pemain Liga 2, pemain Liga 1 yang nggak pernah dimainin. Tapi apa yang kita lihat coba, dia memberikan kontribusi yang jauh lebih baik gitu daripada pemain-pemain yang punya jam terbang banyak reguler di klub gitu. Contoh Fajar, ya Fajar itu menjadi top skor dia di SEA Games. Ya kan, padahal sebelumnya dia pemain bek kanan gitu. Jadi kalau untuk pemain yang akan mengisi skuad, baik itu senior, baik itu U22, U23, enggak perlu ragu lah, banyak pemain. Ya. Baik. Tadi Coach Indra juga menyampaikan kan bahwa pemain timnas U23 ini sebenarnya pemain timnas U22 juga. Lalu apa sebenarnya evaluasinya nih dari pertandingan kemarin di SEA Games, kemudian apa evaluasinya dan tantangan serta targetnya nanti di pertandingan selanjutnya? Yang jelas kita punya momentum. Kita punya 20 pemain yang juara. Juara itu nggak gampang. Jadi mereka itu secara tidak langsung sudah punya mental untuk bisa bersaing di event yang lebih tinggi. Karena dia sudah punya basic, sudah menjuarai di satu event. Dan kalau mengenai evaluasi detail, ya kini tim performance analysis saya lagi bekerja. Nanti akan saya berikan laporan ke PSSI apa-apa saja yang menjadi kelebihan dari tim ini dan apa-apa saja yang harus kita perbaiki di tim ini. Baik itu dari sisi teknis dan non teknisnya. Jadi secara komprehensif nanti akan saya laporkan ke Ketua Umum PSSI dan juga ke Esko. Oke, baik. Terima kasih banyak Coach Indra Syafri atas waktunya telah bergabung dan juga berdiskusi bersama kami di Kabar Petang hari ini. Sehat selalu, Coach. Oke.